Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pertama kita tentang NXN, yaitu tentang fundamental daripada NXN itu ya, pengenalan apa itu NXN, bisa apa dia, bagaimana dia bekerja, dan dia berjalan dengan apa, dan bisa melakukan apa aja dan sebagainya akan kita bahas sebagai pendahuluan atau mukaddimah di video pertama ini. NXN adalah tool otomatisasi, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan Anda mengotomatiskan proses atau alur kerja, atau di sini kita nyebutnya workflow. Jadi alur kerja, step pertama kamu begini, kedua begini, ketiga begini, itu semua dilakukan dengan otomatis tanpa perlu menggunakan atau melakukan tindakan manual yang berulang-ulang. Ini menghubungkan berbagai layanan, aplikasi atau API agar saling berkomunikasi dan bertukar data secara otomatis. Apa itu API? Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Lanjut, contoh penerapan tool otomatisasi ya. Di sini ada banyak yang salah satunya mungkin mengotomatiskan email pelanggan. Jadi kita mengirim email ke pelanggan kita yang jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan itu bisa secara otomatis melalui data yang kita punya. Kita punya data nama, email, habis itu data itu kita kirim ke otomatisasi untuk ngambil data emailnya aja. Habis itu kita buat body atau isi message emailnya, lalu mengirimnya secara otomatis, itu juga bisa lewat tool otomatisasi. Atau untuk publikasi media sosial, misalnya untuk memposting otomatis konten kita ke media sosial seperti YouTube dan sebagainya, itu juga bisa. Atau ke artikel di website bisa. Atau sebagai arsip data formulir, ketika formulir datang, orang input formulir, kita bisa melihat tak apa aja yang kita butuhkan, kita arsipkan, kita ambil data penting-pentingnya aja yang kita butuhkan, seperti itu. Lalu mengapa tool otomatisasi penting? Yang pertama, pasti yang namanya otomatis itu mengefisienkan waktu, efisiensi waktu dalam pekerjaan. Ini memang PR kita semua di sini, yaitu mengefisiensikan waktu ya. Karena dengan otomatisasi tool ini itu akan sangat benar-benar mengefisiensikan waktu. Contoh misalnya tadi yang terkait dengan mengirim email. Semisalnya itu dilakukan oleh manusia yang satu orang sehari, kira-kira dia bisa ngirim email berapa orang sih dengan copy paste, kirim ketik satu emailnya, kirim satu email, ketik emailnya, kirim, dan lain sebagainya. Mungkin mentok-mentok bisa 200 sampai 300. Kalau misalnya pakai otomatisasi, itu bisa dilakukan dalam sejam, bahkan kurang dari itu. Jadi sehari bisa melakukan pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan yang dikerjakan oleh manual manusia. Dan juga akurasinya tinggi. Kalau manusia itu kan pasti ada yang ke copy-nya 2 kali, atau nanti ketika nge-copy ternyata yang di-copy dari field atau dari data yang atasnya, bukan data yang mau kita tuju dan sebagainya. Ya biasalah manusia, human error. Al-insanu makanul khata wal nisyan. Jadi yang namanya manusia itu pasti banyak salahnya, dan dengan untuk otomatisasi ini akan mempermudah kita untuk mengakurasikan pekerjaan kita. Akurasinya jadi lebih tinggi, meminimalkan resiko kesalahan, seperti itu. Lalu dari skalabilitas optimal juga ya, memungkinkan pengelolaan proses besar dengan lebih sedikit sumber daya. Jadi yang tadi itu, yang ketika efisiensi waktu dan lain sebagainya, kita bisa mendapatkan output yang lebih besar dengan sumber daya yang minim, seperti itu. Lalu kenapa harus pakai NXN sedangkan banyak tool automation yang lainnya, seperti ada Zapier, ada Mac, Zapier, Mac atau Pabbly dan sebagainya. Yang pertama di sini open source ya. Yang namanya open source berarti gratis. Kalau kita menghostingnya sendiri, kita punya server sendiri, kita install itu software NXN itu, habis itu kita itu tuh gratis. Kalau misalnya berbayar itu di NXN ya. Ini coba kita buka NXN. Ini gratis ya dia nggak berbayar, kecuali kalau kita mau pakai hosting atau cloudnya si
NXN itu sendiri. Misalnya di sini ya, ada mana sih pricing. Ini dia. Pricing. Nah, di sini 20.000 per month, per bulan. Tapi ini hosted by NXN. Jadi kita nggak perlu hosting sendiri, kita nebeng sama hosting orang gitu. Sama hostingnya si NXN ini bayar 20.000 per bulan, seperti itu. Tapi kalau kita mau install NXN ini sendiri, hosting sendiri, kita punya PC server sendiri atau apapun itu, atau kita punya VPS website kita yang sebelumnya kita nebeng di sana gitu kan, nitip di sana, itu juga bisa. Jadi kita nggak perlu lagi bayar untuk NXN ini, seperti itu. Gratis ya dia, yang pertama ya, open source, gratis, tanpa biaya langganan dan sebagainya. Habis itu efisiensi biaya jangka panjang dengan opsi self hosting, biaya utama hanya server dan setup. Nah ini tadi sama ya, biayanya hanya untuk server sama setup, kita nggak biaya langganan A, B, C, D, F lagi, nggak perlu kayak gitu. Habis itu terintegrasi ekstensif plus custom AI. Nah, NXN ini itu sudah terintegrasi dengan berbagai macam layanan ya. Di sini kalau kita buka websitenya si NXN, ini dia plug AI into your own data and bla 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 bla, 500 integration, banyak ya. Sudah bisa terintegrasi dengan 500 lebih 1042 aplikasi, entah itu dari Telegram dan lain sebagainya, Slack, Discord dan kawan-kawan, Gmail di Google ada nih ya, GitHub ada, Notion ada, X ada. Ini semua ntar kita coba ulik gitu ya. Pokoknya nih dia sudah terintegrasi dengan banyak sekali ekstensi atau integrasi, dan juga bisa custom API juga yang tidak ada di situ, tapi bisa ada API, bisa kita custom dan sebagainya. Habis itu workflow dan node tidak terbatas. Ini maksudnya nggak terbatas, nanti ini kita coba ulik di tempat lain ya, di video lain, karena maksudnya node ini itu kayak, node itu ibaratnya kayak teks gitu. Workflow itu kan tempat kayak kanvanya gitu, kayak kanvasnya gitu ya, tempat nih job pertama tugasnya ini, nanti bukan tugas sih ya, misalnya jobnya, projectnya ini, nanti tugasnya A, B, C, D, F, A. Projectnya itu workflow-nya, tugasnya itu kayak note-nya gitu. Note pertama ngambil data dari ini ke sini, kayak step by stepnya itu note-nya itu. Habis itu step kedua kayak gini, step ketiga kayak gini, itu note-nya nggak terbatas. Di workflow dalam NXN itu kita bisa menggunakan node yang tak terbatas. Tapi balik lagi ke server kita ya, server kita mampu apa enggak untuk menjalankan workflow nanti seperti itu, yang node-nya banyak. Lalu yang ketiga, logika canggih dan kontekstualisasi ya, ini karena dia bisa ada conditional logic, ada looping, ada branching, ada custom scripting dan sebagainya. Itu bisa kita ulik nanti di video selanjutnya. Habis itu developernya friendly. Nah ini dia friendly, yang namanya friendly berarti enak untuk kita pelajari, enak untuk kita yang orang-orang awam. Saya sendiri pun juga masih ngulik ya barang-barang. Ini sangat amat mudah untuk diulik. Dan JavaScript menawarkan fleksibilitas pengembangan yang tak tertandingi. Dia kebanyakan di sini pakai JSON ya, JSON. Nggak tahu bacanya gimana. Pokoknya JavaScript itu untuk sebagian yang pernah saya sedikit ulik itu kebanyakan pakai JSON. Dan semisalnya kita nggak tahu ya, itu bisa pakai AI-nya dia loh. Contoh nanti ada di video selanjutnya, mungkin ketika kita lagi coba trial and error ya. Nggak tahu nih mau bikinnya gimana nih, jelaskan aja sama AI-nya, saya mau membuat output hasilnya seperti ini, apa yang harus saya ketik di ini, ada itu ntar dibantu sama AI semua, ada pokoknya. Nanti AI-nya yang akan nyari di dokumentasi NXN-nya. Nih ada dokumentasi nih ya, nih dokumentasinya nih. Ini kalau kita baca ini bahasa Inggris semua nih, ya Allah. Yang bisa bahasa Inggris nih Masya Allah bisa belajar di sini. Kita yang kurang bahasa Inggris mungkin agak kewalahan gitu ya. Kita ada AI-nya juga bisa pakai bahasa Indonesia, dan nanti kita coba ulik bareng-bareng kayak gitu. Dan iya ini aja ya, nggak ada lagi, udah habis slide-nya. Kita coba buka NXN ini ya, nxn.io tadi dari awal. Di sini tampilan website seperti ini. Di sini, nah ini bentuk tadi ya workflow-nya ya, workflow-nya ini yang kotak ini. Lalu ini node-node yang kecil-kecil nih, create a user, AI agent ini satu node,
ini satu note dan sebagainya. Jadi ini kayak step-stepnya nih. Pertama, triggernya apa yang membuat teks ini jalan. Lalu nanti step kedua gimana, apa yang dia lakukan. Step ketiga kemana, kalau iya kemana, kalau salah kemana, gimana, dan lain sebagainya. Ini banyak ya. Oh tuh ada juga, masya Allah, dari webhook dan lain sebagainya. Oh iya, ini juga ada template-nya ya. Klik on image to go to the template. Coba kita buka. Di mana template-nya ada nih? Kayaknya harus dulu ya, harus masuk dulu ya. Coba kita klik langsung deh. Nah, ini dia template. Bisa lihat back to template. Ini dia banyak sekali nih. Learn any express, bla 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 bla. Learn APA, learn. Nah, ini nih, kita mau butuh apa untuk dokumen ops, untuk IT ops, marketing, dia udah disediain semua. Coba kita cari yang marketing mungkin ya. Ini nggak jauh-jauh mungkin tentang summarize YouTube video from transcript. Ada lagi apa ini? Analyze landing page with OpenAI and get optimization tips. Kita mau analyze sebuah landing page, sebuah website dengan OpenAI atau ChatGPT. Lalu kita memintanya untuk gimana caranya biar landing page tersebut menjadi optimal. Wah, mantap. Ada lagi nih, export search console resort to Google Sheets. Apa ini maksudnya ini? Research console. Ya nantilah coba kita ulik-ulik gitu ya. Send multiple emails in Gmail directly via Google Sheet. Nah, itu kita punya data email, data penerima email di Google Sheet 100 misalnya, kita send lewat Google Gmail secara otomatis. Bisa. Apa ini? Content creation, fully automated AI video generate bla 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 bla. Sampai publishing juga bisa. Habis itu short form video generator, bisa bikin video yang short dari video yang besar gitu ya. Habis itu nge-clone viral TikTok with AI avatar, bisa juga. Vlogs AI, banyak nih. Ini bisa kita ulik sendiri. Pokoknya sudah banyak template yang dijelaskan yang disediakan di sini, tapi ya kita coba ulik dari awal gitu. Kita ulik satu-satu, dari note itu apa, trigger itu apa, action itu apa, habis itu ada filter dan sebagainya. Mungkin bagi kita yang sudah punya basic Excel, yang tahu rumus-rumus dasar Excel tentang if atau tentang sum atau apa, itu kayaknya juga ada di sini sih sedikit ya, karena memang sama ya, semuanya sama ya, sama yang udah ada basicnya dari JSON atau JavaScript, itu udah enak banget. Tapi tenang, kalau nggak bisa itu kita ada AI-nya untuk membantu. Seperti itu. Mungkin itu video saat ini, video sekarang. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya tentang bagaimana menginstal atau daftar si Anakin ini. Seperti itu. Ya, thank you.